Udah Mas Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kausa Talk, podcastnya mahasiswa UT di Korea. FYI, minggu kemarin telah diselenggarakan acara di Seoul, yaitu Book Talk bersama Natasha Rizky. Seperti yang kita tahu, beliau ini artis, beliau juga seniman dan sekarang sedang merambah ke dunia menulis buku. Adapun tema acara tersebut ialah ternyata tanpamu langkahku sampai Seoul. Di episode kali ini, kita akan membahas dan mengulik seperti apa acara tersebut, seberapa seru acaranya, bersama narasumber kita yang kemarin hadir di acara tersebut. Kita akan dengar ceritanya, insight yang didapat, dan bagaimana acara itu relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa diaspora. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong Mbak kenalin diri dulu, namanya siapa, kuliah di jurusan apa, dan sekarang kesibukannya itu apa? Oke. Assalamualaikum teman-teman Eurobun, perkenalkan nama aku Yani. Saya kesibukannya sekarang saya mahasiswa baru di Universitas Korea, terbuka di Korea sebagai jurusan sastra Inggris. Kemudian saya juga ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Oke Mbak Yani, menarik sekali ya. Gimana nih vibes-nya Book Talks yang kemarin itu, masih ke bawah atau sudah move on dari acara kemarin itu? Jujur masih ke bawah karena ada salah satu bukunya tuh yang berjudul Ternyata Tanpamu tuh bener-bener kayak relate dengan kehidupan aku beberapa tahun silam. Karena Ternyata Tanpamu ini ternyata menceritakan kalau misal ya ternyata tanpamu itu ya kita tetap bisa menjalani kehidupan walaupun tanpa kamu gitu. Kamu itu siapa sebenarnya? Nah, kamu ini tuh fleksibel sebenarnya. Jadi ternyata tanpamu itu menceritakan soal kehilangan. Jadi mungkin kita bisa kehilangan barang, pekerjaan, atau mungkin kita sempat kehilangan jati diri, kehilangan orang terdekat. Kayak kita kan kadang kayak laptop ini nih, ini punya Maskus, tiba-tiba rusak, hilang dong, ya kan? Nah seperti itu. Berarti nggak melulu mantan itu? Iya, nggak melulu mantan. Oke. Sekarang tanyanya lebih dalam lagi nih, apa sih itu yang bikin Mbak Yani itu tertarik untuk datang ke acara Book Talk itu yang kemarin, yang bersama Mbak Natasha Rizky itu? Oke, untuk yang pertama sih lebih ke biar bertemu sama teman-teman Romaisa ya. Jadi Romaisa itu salah satu komunitas rumah muslim di Korea Selatan untuk para muslimah tentunya. Kemudian yang kedua tentu untuk mau bertemu dengan gestarnya dong, Kak Natasha Rizky. Kayak Kak Natasha Rizky ini datang ke Korea buat berjumpa sama teman-teman muslimah di Korea Selatan. By the way nih Mbak nih, ketika masuk ke venue-nya nih, itu kan di Masjid Itaewon ya? Iya, Soalnya itu tuh suaranya kayak apa sih? Kayak apa, rame, apa hangat, atau justru intimate seperti itu? Acara kemarin tuh? Untuk acara kemarin tuh karena mungkin hadrinya tuh sebenarnya di bawah 100 orang ya Kak ya. Jadi lebih ke intimate sih, bener-bener hangat. Kemudian Kak Natashanya juga karena beliau bener-bener pembawanya tuh kayak deket banget, gak ada canggung sama sekali. Kayak bener-bener kita ngobrol santai, bedah buku, sharing segala macam. Jadi bener-bener hangat sih. Menarik sekali ya. Sayangnya cuma buat kaum hawa aja nih. Kita nggak boleh. Bisa kita datengin ya untuk kamu ya. Requestnya siapa nih? Pertanyaan selanjutnya nih Mbak nih, kalau dibandingin sama acara komunitas kan banyak ya di Korea. Nah, itu tuh apa sih yang bikin Book Talk ini tuh terasa berbeda gitu dari acara-acara yang ada? Mungkin karena Book Talk ini diisi langsung oleh narasumbernya yaitu Kak Natasha Rizky. Jadi kan beliau juga berbagi pengalaman bagaimana sih pertama kali dia tuh menerbitkan buku, kemudian cara beliau menulis dan menuangkan di sebuah buku seperti itu. Kemudian ternyata buku-buku ini tuh sebagian besar tuh ada di kayak cerita hidup dia. Kita tahu sendiri kan beliau kan sempat mengalami beberapa masalah kan di keluarganya seperti itu. Kemudian beliau luangkan di buku. Jadi kayak pengalaman. Betul, jadi kayak pengalaman pribadi. Jadi membuat kita kayak lebih gampang masuk ke dalam kisah-kisah yang dituliskan di buku. Menarik ya. Buku itu. Oke. Selama acara ini Mbak nih, ada nggak sih momen yang paling ngena buat Mbak Yani nih? Misalnya kayak ada bagian dari cerita Kak Natasha itu wah ini gue banget deh gitu. Nah, ada ini menarik. Gitu? Ini menarik. Di di waktu Book Talk kemarin itu kan ada sesi tanya jawab nih Kak. Nah kebetulan saya saya dipersilakan untuk menanyakan sesuatu soal beberapa buku dari Kak Natasha Rizky itu. Nah buku yang saya tanyakan itu yang seperti saya ceritakan tadi itu Ternyata Tanpamu.
waktu itu saya bertanya kepada Kak Natasha tuh, Kak ini tuh ternyata tanpamu kan menceritakan soal kehilangan nih, entah kita kehilangan pekerjaan, kehilangan barang, jati diri, orang tersayang. Nah kebetulan tuh relate banget nih Kak sama aku yang memang kehilangan ibu aku di sekitar tahun 2019 silam lalu. Nah, waktu di masa-masa kehilangan itu, aku tuh bener-bener kayak denial. Apalagi waktu itu masa Covid, karena aku nggak bisa pulang ke Indonesia, terus kehilangan ibu. Sedangkan posisinya di tahun itu juga aku tuh baru banget jadi ibu, aku baru banget melahirkan kan. Jadi kayak, tapi setelah membaca buku dari Kak Natasha itu, ternyata oh iya, memang ya kehilangan itu memang bisa menimpa siapa saja. Bahkan orang tercinta terdekat kita pun ya bisa diambil suatu saat tanpa kita tanpa adanya persiapan, tanpa adanya kita harus jaga-jaga, oh aku bakal kehilangan ini nih, aku bakal kehilangan itu nih gitu. Jadi bukunya recommended banget ya. Bener recommended. Mungkin buat teman-teman yang ya ada cerita atau pengalaman sama, sangat recommended untuk dibeli bukunya. Oke Bang, selanjutnya tuh masih inget nggak Pak di ada kalimat atau quotes gitu yang paling melekat sampai sekarang dari buku itu? Nah setelah tadi aku menyampaikan pertanyaan tersebut nih Kak, nah Kak Natasha Rizky tuh beliau tuh juga tersentuh. Nah beliau tuh membacakan salah satu puisi yang ada di dalam bukunya itu yang berjudul Ternyata Tanpamu, tuh judulnya Ibu. Tuh makin relate gak tuh? Nggak berebes waktu sama waktu booktalk itu bener-bener gitu. Seru banget ya seru banget. Jadi habis ketawa ketiwi sama Kak Natasha, tiba-tiba dibacain puisi, nangis bareng-bareng deh itu. Jadi campur aduk banget ya? Campur aduk banget, bentar-bentar ketawa ketiwi, bentar-bentar nangis. Berarti mirip-mirip drama Korea gitu, ada sedihnya gitu. Betul. Oke, menarik sekali ya. Judul bukunya itu sendiri kan adalah Kamu Tidak Istimewa ya Mbak ya? Nah setelah mendengar penjelasannya nih, interpretasi Mbak Yani itu tentang makna judul ini tuh gimana? Untuk yang Kamu Tidak Istimewa ini ya? Nah, untuk Kamu Tidak Istimewa ini tuh juga sebenarnya menarik. Sebelumnya aku mau sedikit share aja ya, ternyata Kak Natasha Rizky itu ada salah satu pembaca beliau dari Jepang. Nah, waktu si pembaca ini membaca bukunya si Kak Natasha Rizky yang berjudul Ternyata Tanpamu, beliau itu hampir banget mau undir. Ibaratnya kita langsung, kenapa nih? Karena beliau ini tuh merasa di semasa hidup beliau ini tuh yang si pembaca ini itu merasa kayak hidupnya tuh berat banget, kayak cobaan tuh nggak berhenti, kayak kayaknya udahlah mending aku akhirnya aja lah segala macam. Kemudian beliau baca buku itu, oh iya benar ya, ternyata tuh kamu tidak istimewa, kita pun tidak istimewa. Jadi semua orang tuh punya porsi beban beban ujiannya masing-masing. Mungkin Kak Pus diuji di bagian apa, saya diuji di bagian apa, mungkin teman-teman yang nonton di sini diuji di bagian apa. Jadi nggak merasa kayak kok kayaknya aku berat banget ya hidupnya. Padahal nggak, mungkin ada orang lain yang cobanya lebih berat dari kita gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh diuji dan kemampuan. Betul sekali. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena tetap berpegang teguh ya tentunya. Apalagi kita di perantauan ini kan berjuang sendirian, gak jauh dari keluarga. Yang penting jangan sampai jauh dari Tuhan sih tentunya. Oke, betul. Ini jawab jujur ya Mbak ya. Sempat berkaca-kaca nggak nih pas secara kemarin? Aduh, bukan berkaca-kaca lagi sih, lebih ke sampai menangis. Oh alah. Jadi emosi apa yang paling dominan ketika Mbak Yani hadir di acara itu? Apakah sedih, apakah tenang, lega, atau justru malah termotivasi kemarin itu? Oh, tiga-tiganya ada nih Mas. Tiga-tiganya awal-awal ibaratnya kayak seru aja nih Eva segala macam. Kemudian waktu dibacakan puisi soal yang ibu tadi itu sempat sedih. Terus setelah Kak Natasha menerangkan soal ya ternyata tanpamu segala macam itu, kita mulai lega kalau emang ibaratnya apa yang kita miliki pun bukan milik kita. Jadi ya suatu saat diambil sama yang punya atau mungkin tiba-tiba hilang, ya udah kita harus mau nggak mau mencoba mengikhlaskan. Walaupun level kata ikhlas sendiri itu bukan hal yang mudah ya Kak Pus ya, kayak iya ikhlas, tapi ternyata di belakang masih susah ngejalaninnya. Masih gitu-gitu. Oke. Complicated banget. Bener. Jadi nih, menurut Mbak Yani nih, acara kayak gini tuh penting nggak sih diadakan untuk mahasiswa Indonesia nih, khususnya yang di Korea itu? Semisal penting tuh kenapa seperti itu? Menurut aku sangat penting ya, karena satu sisi mungkin kita sebagai mahasiswa di perantauan atau mungkin para pekerja migran juga itu biar berkumpul satu sama lain nih Kak, aku jadi bisa mengenal juga. Kita kan tinggal di beberapa kota, yang ada yang mungkin di kota besar, ada yang mungkin di kota terpencil juga. Jadi dengan adanya seminar ini, kayak kita kan dari bagian pelosok pun pasti pingin hadir dong. Nah
kesempatan inilah buat kita saling menyapa teman satu sama lain, sharing, gimana nih ibaratnya udah lama nggak ketemu segala macam ngobrol gitu. Jadi berbagi beban lah Kak, terus seperti itu. Betul. Terakhir nih, kalau Book Talk ini diadakan lagi tahun depan, kira-kira Mbak Yani mau ikut lagi nggak? Oh ikut lagi dong pastinya. Aku juga menantikan nih, menantikan buku apa lagi ya nih yang bakal dikeluarin sama Kak Natasha Rizky tentunya. Apakah mungkin bertema mirip-mirip sama 4 buku yang sebelumnya, atau mungkin nanti bakal meluncurkan tema buku baru yang lebih ceria, karena kan buku-buku sebelumnya tuh kayak bawaannya kayak sedih, galau gitu kan. Mungkin lebih buku selanjutnya biar lebih kita harus move on nih dari buku-buku yang ini, terbitlah buku yang baru gitu. Wah, menarik sekali ya. Wah, Mbak, makasih banyak ya sudah sharing cerita dan Sama-sama, pengalamannya yang Kak. super berharga dari Book Talk yang kemarin. Semoga episode kali ini bisa menjadi pengingat ya buat teman-teman yang lagi ngerasa capek, bingung, satu lagi sedang mencari arah, bahwa langkah kecil yang kita ambil hari ini pelan-pelan akan membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Terima kasih sudah menonton Kausa Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.